Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Kita bahas sedikit tentang apa itu perbedaan akses point dan router, serta permasalahan diskoneksi yang sering terjadi pada router dan akses point. Oke, karena ini berhubungan. Karena menu-menu tertentu yang merupakan pembeda antara router dan akses point, sehingga menyebabkan sering terjadi disconnect baik pada router maupun router access point. Oke, sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu access point dan apa itu router. Sekarang ini sebagian besar kita masih bertanya-tanya apa perbedaan mendasarnya. Dari perbedaan utamanya wireless access point dan wireless router itu sebenarnya ada pada fungsi dari network address translation atau NAT-nya. Ingat sahabat Munir TV, NAT atau network address translation atau NAT, di samping fitur-fitur security yang lain. Pada umumnya wireless access point itu mempunyai fitur network address translation dan fitur firewall. Akan tetapi fitur router mempunyai fitur NAT, firewall, dan security lainnya. Oke, jadi access point tidak memiliki NAT dan fitur-fitur firewallnya, sedangkan router itu punya fitur NAT, firewall, dan security lainnya. Itu perbedaan mendasarnya. Apa itu network address translation, sahabat Munir TV? Ini adalah fitur yang wajib ada di router, merupakan satu cara lewat NAT ini atau network address translation ini, itu menyebabkan IP address yang di belakang router yang masuk ke router itu bisa diterjemahkan firewall kepada suatu IP address yang terdaftar. Jadi lalu lintas dari berbagai macam IP address dalam penggunaan jaringan WiFi kita itu diatur oleh network address translation. Seakan-akan daftar IP diatur dan mentransmisikan untuk digunakan. Ini yang perbedaan mendasarnya. Wireless router dapat melakukan network address translation, dapat menerjemahkan alamat-alamat IP pintu gerbang untuk pengguna jaringan wireless. Jadi lewat data, sumber utama dan objek utamanya adalah dari router, data dari router yang memasuki access point untuk dipancarkan. Jadi dia sebagai pintu gateway, pintu gerbang pengguna jaringan wireless untuk masuk ke dalam jaringan. Access point itu rata-rata tidak mempunyai DHCP kecuali dia berfungsi sebagai router dan access point dalam satu device. Access point juga tidak memiliki fasilitas port forwarding, jadi untuk melanjutkan port-port tertentu ke dalam service IP yang lain. Demikian juga port redirecting atau mendirect kembali sesuatu fasilitas dalam jaringan WiFi kita. Access point ini yang perbedaan mendasarnya, access point tidak memiliki network adapter translation atau NAT, yang artinya tidak dapat menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Itu access point. Access point dalam merespon jaringan yang banyak user yang masuk itu menggunakan jaringan. Jadi kalau jaringannya sudah padat, kita menggunakan access point kadang-kadang lag karena fungsi itu tidak bisa dijalankan, direspon dengan cepat oleh access point. Access point tidak memiliki fitur bandwidth management. Sahabat Munir TV bisa lihat fitur bandwidth management atau pengaturan bandwidthnya tidak bisa diatur lewat access point kecuali router yang fungsinya dengan access point digabung. Oke, itu perbedaan mendasarnya.
sahabat Munir TV, kita sekarang coba untuk melihat satu router yang sering disconnect yang dikeluhkan oleh para pengguna karena fitur network adapt and translation itu atau fitur NAT dan juga security yang lainnya. Sekarang sudah terhubung dengan MR6400, salah satu wireless yang digunakan saat ini. Oke, pastikan kita terkonek dengan Add ID. Ya, ini adalah tampilan dari, kita klik Add Friend dan kita ini terhubung dengan band 3. Band 3 itu frekuensi 900 dengan strength sinyalnya 100% karena dekat dengan tower atau BTS. Kemudian RSRP nya adalah 81 dBm. Oke, yang perlu dilihat terhubung dengan RT, ini adalah IP nya. Sahabat Munir TV, ini kita coba untuk masuk ke Google. Apakah masuk ya? Terkoneksi dengan sangat baik, sahabat Munir TV. Oke, ini terhubung dengan sinyal LTE 4G Band 3. Sahabat-sahabat semua, yang perlu diperhatikan adalah NAT forwarding. Kenapa sering terjadi diskoneksi pada TPD MR6400? Ini karena fungsi Network Address Translation atau NAT ini dihidupkan. Contohnya NAT forwarding, klik ALG. Di sini ada banyak menu, yang menu ALG dari NAT forwarding ini. Penjelasan NAT itu seperti fungsi dari router dan access point tadi sepintas, dan ini awalnya tercentang semua dan kita coba untuk hilangkan, enable ini dihilangkan semua dan kita save. Oke, virtual storage nya, DNS nya, ini semua di off kan dari fitur atau menu NAT forwarding. Yang kedua di menu security. Menu security ini ada firewall and DOS. Firewall and DOS ini juga harus off, ini juga harus off, yang lain-lainnya juga di off kan. Oke, itu yang mendasari fungsi translation ya, fungsi penerjemahan dari NAT forwarding ini. Menu ini NAT forwarding ini ya, agar bisa diterjemahkan oleh router dengan ketika device, handphone, laptop dan lain-lain sebagainya terhubung dengan router 6400, maka dia akan diterjemahkan lewat menu-menu ini, NAT forwarding, dan juga di menu security di firewall ya. Sahabat Munir TV, sahabat yang sukses semua, ini di off kan semua jika untuk Anda tidak terlalu membutuhkan menu-menu ini. Ini enable-nya dihilangkan centangnya, artinya langsung otomatis disable. Oke, itu di menu router. Nah, sekarang kita lihat salah satu router lagi yang sering disconnect adalah WR941HP. Jika dijadikan sebagai extender atau dijadikan sebagai access point, maka sering terjadi disconnect karena fungsi network. Karena di sini tidak ada gambaran untuk networking, untuk mengatur IP-nya atau dynamic host-nya, maka kita cari yang DHCP ini. Jadi network DHCP, klik DHCP, dan kita akan melihat tampilan DHCP-nya ya. Ini DHCP-nya server ada auto, ada enable, ada ini, kita disable saja dan klik save. Oke, itu juga yang menyebabkan router WR941 sering disconnect pada saat main game maupun online, karena dia berusaha untuk menerjemahkan IP yang masuk lewat menu fungsi dari router salah satunya yang tidak dimiliki oleh access point. Nah, kenalannya bagus untuk menembus tembok, tapi kenalannya sering disconnect karena itu. Oke, jadi ada dua router, satu MR6400 fungsi routernya murni, dan satunya adalah MRWR941 fungsi router dan fungsi access point.
kita DHCP-nya kita disable saja dan menggunakan dynamic host dari router. Oke, itu, dan kita lihat sahabat Munir TV, ini adalah salah satu contoh akses point CPE 610 atau 610. Sahabat Munir TV, tidak ada menu NAT forwarding-nya di sini. Menu networking, kemudian menu wireless juga tidak ada nampak NAT di sini, sahabat yang berbahagia. Itulah perbedaan mendasarnya. Access point ini adalah merupakan suatu wireless terlama, namun tidak memiliki pengaturan untuk menerjemahkan berbagai macam IP ke dalam fitur NAT atau firewall. Jadi firewallnya tidak ada pada access point ini. Kita lihat access point CPE 610 tidak ada, dan kita lihat lagi beberapa access point. Oke, jadi bisa bandingkan, ini adalah WR941, ini adalah dari CPE 610 atau 610. Perbedaan mendasarnya tidak ada NAT, tidak ada firewall, sedangkan ini di access point, sedangkan di router ada NAT dan ada firewall. NAT dan firewall itu fungsinya untuk menerjemahkan beberapa IP yang masuk ke dalam router untuk fungsi menjalankan WiFi hotspot kita, sedangkan jika kita mengaturnya dan berfungsi sebagai router, dan jika itu terganggu kita off-kan saja. Jika kita off-kan hanya masalah security, namun kalau kita dalam jaringan hotspot WiFi menggunakan MikroTik itu lebih aman dan pasti terselesaikan. Nah, yang paling penting dalam fungsi NAT dan firewall ini juga ada pada router board MikroTik. Router board MikroTik yang sekaligus berfungsi sebagai wireless. Jadi di dalamnya juga ada access point, di dalamnya juga ada router board MikroTik, router boardnya, sehingga fungsinya ganda. Fungsi untuk pengaturan manajemen bandwidth dan fungsi untuk mengatur lalu lintas pengguna dengan IP yang masuk, sehingga banyak terjadi masalah disconnect pada wireless MikroTik yang ada wirelessnya. Ini sering terjadi disconnect, bahkan tidak bisa disetting, atau sering terjadi lag atau low. Oke, sahabat yang berbahagia, itu yang penting untuk disampaikan. Oke, sahabat Munir TV, semoga bermanfaat. Saya doakan Anda tetap semangat dan kita selalu bahagia, sukses, rezeki yang berlimpah dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.